Sweat. Halo Sobat Sarasatwa, kembali lagi bersama kami di podcast kelima. Nah Sobat Sarasatwa, di episode kali ini kami akan membahas isu-isu penting terkait dunia perkuliahan. Pada episode kali ini kita akan mengangkat topik mengenai etika akademik yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan aman di lingkungan kampus. Nah, Sobat Sarasatwa, hari ini kita akan mendengarkan sudut pandang dari narasumber hebat kita kali ini, yakni Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yaitu Profesor Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudismo, MSI. Terima kasih. Nah, Sobat Sarasatwa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, perkenalkan saya Asri. Dan saya Fai. Selamat menyimak obrolan kami dalam podcast Suara Satwa. Tangkap suaranya, siarkan ceritanya. Oke, selamat sore Prof. Bagaimana kabar hari ini Prof? Terima kasih sekali Prof. Kami sangat senang karena dalam kesibukan Prof masih sempat untuk menjadi narasumber pada podcast kami kali ini Prof. Siap. Nah Prof, langsung saja mengenai tadi topik kita pada hari ini yaitu etika akademik nih Prof. Ya. Ini sebenarnya sangat menarik ya untuk kita perbincangkan karena sangat relevan dengan teman-teman Sobat Satwa di luar sana yang mungkin masih duduk di perguruan tinggi saat ini. Menurut Prof sendiri, seberapa penting sih Prof dari etika akademik ini? Dan apa sih arti dari etika akademik itu sendiri, baik antara mahasiswa dan dosen untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif di kampus? Terima kasih. Jadi selamat berjumpa Sobat Suara Satwa. Jadi terima kasih sudah dikasih waktu untuk berbincang-bincang. Kalau berbicara masalah seberapa penting etika ini, terutama yang kita sebut dengan etika akademik, sangat penting, malah sangat-sangat penting. Kenapa begitu? Karena etika akademik ini apalagi kompetensi lulusan hewan sebagai dasar basic menjadi etika profesi. Kemudian kenapa sangat penting? Kita pun juga menaruh pada visi misi kita adalah profesional, beretika, berbudaya. Jadi begitu pentingnya etika sebagai fondasi kompetensi lulusan. Karena ini selain profesional tidak akan cukup, harus dilandasi dengan etika, terutama etika akademik. Karena etika akademik ini mendasari kompetensi lulusan kita nanti menjadi seorang dokter hewan yang etika profesi. Jadi sumpah dan janji dokter hewan, etika profesi dokter hewan. Kalau tidak didasari dengan etika akademik yang baik dan kuat, niscaya ini tidak akan tercapai. Jadi etika itu adalah aturan, anggah ungguh, kemudian moral begitu. Tata hubungan kita dengan sesama, tata hubungan kita dengan di atas maupun di bawah, maupun dengan masyarakat. Dan ini harus kuat begitu. Tanpa ini tidak akan ada gunanya sepintar apapun, IP-nya 4 malah kalau tidak punya etika ini tidak akan berguna. Karena bagaimanapun kita hidup adalah berinteraksi dengan manusia lain. Dan ini landasannya adalah etika moral ini. Oleh sebab itu, visi kita adalah profesional, beretika, dan berbudaya. Oleh sebab itu, sungguh sangat penting beretika ini. Mari kita bangun bersama-sama. Karena etika ini adalah nilai universal dan semua manusia memerlukan etika. Dimanapun mungkin tidak diperlukan. Jadi sangat penting. Jadi etika ini sangat penting sekali ya Prof. Jadi fondasi dasar dari perkuliahan, apalagi perkuliahan kita proses pembelajaran apalagi harus didasari oleh etika akademik yang baik gitu ya. Betul sekali, membahas tentang etika tentunya ada kedisiplinan waktu nih Prof. Menurut Prof, bagaimana etika kedisiplinan waktu yang baik bagi mahasiswa agar nantinya tidak mengganggu proses pembelajaran? Ya. Jadi kami juga sudah membuat, nanti adik bisa lihat di sana ada kami membuat disiplin itu sebagai dasar, kemudian di meja juga ada di sana, bahwa yang pertama itu didisiplin.
Kemudian disiplin yang paling basic itu adalah disiplin waktu. Tanpa disiplin waktu, kita akan digilas oleh waktu itu sendiri. Karena waktu tidak bisa diajak kompromi. Jadi jam ini bergulir ini tidak akan mungkin berhenti kan. Kita harus disiplin oleh itu. Oleh sebab itu etika atau disiplin ini adalah dasar yang paling yang paling penting dalam kita beretika. Kemudian etika akademik, kemudian karena ini etika akademik tentu yang mendasar dalam proses pembelajaran semuanya. Kemudian ini kalau sudah bagus terbangun, saya yakin etika profesi ini akan kuat. Seperti itu. Jadi kami sudah merencanakan satu program unggulan tentang disiplin. Jadi salah satu etikanya disiplin. Kami sudah mencoba setiap rapat harus disiplin waktu, setiap kuliah disiplin waktu. Tentu membangun disiplin ini tidak semudah membalik telapak tangan. Dibuatkan slogan, dibuatkan pamflet, diutarakan setiap saat, karena ini adalah membangun karakter. Tidak mudah, kelihatannya sepele tapi sangat menentukan. Kami sudah buat itu disiplin waktu adalah basic mencapai visi misi. Disiplin waktu adalah basic kesuksesan dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu disiplin ini menjadi dasar, terutama disiplin waktu. Jadi mari kita bangun bersama-sama. Saya tolong diawasi kalau telat dan lain sebagainya, diawasi karena ini pembiasaan. Oleh sebab itu lulusan FKH UNUD ini kami harapkan etikanya luar biasa, kuat, terutama disiplin waktu tidak terkalahkan begitu, karena ini basic ya. Jadi ditambah dengan profesional pasti Anda akan unggul. Begitu. Tuh, Prof. Mungkin Sobat Saraswatwa walaupun disiplin waktu itu terlihat sepele ya, Prof, Sepele, ya. tapi ternyata itu merupakan hal yang sangat penting dalam etika. Betul. Ya benar sekali Yang Aci. paling dasar. Ya, benar sekali ya. Prof ya. Jadi disiplin waktu itu sangat harus diperhatikan ya Prof. Kalau misalnya tidak, pasti semuanya jadi kacau semua kegiatannya. Mari kita saling awasi. Kadang dosen juga tidak betul disiplin, teknik juga tidak, mahasiswa tidak perlu kita saling menyalahkan. Pertama kita harus mulai dari diri dulu disiplin, baru menuntut yang lain disiplin. Kita bangun bersama-sama ya. Iya benar. Lalu Prof, tadi ada sedikit singgung mengenai proses pembelajaran, masih mengenai waktu juga nih Prof. Yeah. Penggunaan waktu dalam perkuliahan, itu kan menjadi satu faktor penting yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof sendiri. Sebagai seorang dekan nih Prof, bagaimana untuk memastikan bahwa fakultas itu tuh agar kegiatan perkuliahannya tuh dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama nih? Terima kasih. Jadi kami buat sistem ya. Dari awal kami membuat kebijakan dulu, membuat jadwal ini sudah disepakati oleh semuanya, mahasiswa, dosen, dan teknik. Jadwalnya ini kan ada waktunya, kemudian waktu ini sekarang proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya kami ada tim yang namanya unit pembelajaran begitu, yang penjaminan mutu, ini yang melakukan MONEP, monitoring dan evaluasi. Tentu adik-adik juga melakukan MONEP ini. Nah, dasar MONEP inilah nanti pada akhir semester atau akhir tahun menjadi bahan yang kami harus tindak lanjuti, perbaiki. Ternyata kalau memang bisa lebih rinci, ternyata mata kuliah A sering tidak hadir dosennya, sering selat dosen. Ini akan kami gunakan untuk melakukan perbaikan. Sehingga mutunya akan meningkat terus. Dan saya selaku dekan pun akan dievaluasi, begitu ada sudah POM ya. Jadi oleh sebab itu nanti adik ikut juga mengevaluasi ini. Jadi karena proses pendisiplinan ini tidak bisa oleh 1-2 orang saja. Ini membangun karakter, membangun budaya yang perlu waktu dan pembiasaan. Jadi mudah-mudahan FKH UNUD bisa benar-benar punya kelebihan di sini. Jadi proses pembelajaran di FKH UNUD adalah penuh dengan etika, disiplin waktu. Kemudian lulusannya adalah menonjol di sana. Itu harapan kami. Ya, semoga harapan itu bisa tercapai ya, Prof. Mari kita bersama-sama ya. Ya, benar sekali, Prof. Jadi kembali lagi bahwa ini tidak bisa ya dari salah satu pihak saja, jadi harus semuanya. Maka dari FK sendiri ada MONEP itu ya, Prof, untuk evaluasi bersama kita ya. Kemudian satu lagi, kami sudah membangun budaya disiplin waktu ini. Jadi membangunnya setiap kami rapat, dibuat evaluasi siapa yang hadir, siapa yang tidak, jamnya tidak boleh lewat plus minus 15 menit. Kita sering ngaret gitu. Ini kan harus dibangun pelan-pelan ini. Tidak bisa hanya sekali 2 kali dan konsisten.
dibangunnya hanya 6 bulan berikutnya lupa lagi, nggak boleh. Karena sudah disebutkan dalam visi misi itu adalah profesional, beretika, dan minimal etikanya disiplin waktu dulu. Baik Prof, masih membahas mengenai proses pembelajaran. Apabila nanti nih Prof ada kondisi ketika dosen itu datangnya terlambat sehingga pembelajaran juga terlambat mulai, terus juga menyebabkan proses mata kuliah selanjutnya itu mundur nih Prof. Mungkin dari Prof sendiri apakah ada sanksi ataupun SOP yang ditetapkan apabila terjadi hal tersebut nih Prof? Nah, yang ini monitoring evaluasi ini juga dilakukan dari tracer study ya. Tracer study, jadi setiap perkuliahan adik-adik mahasiswa juga mengisi nanti akan ada dosennya kayak apa, sering telat apa tidak dan lain sebagainya. Nah, dari data ini kami akan melakukan evaluasi. Jadi ada namanya rapat tinjauan manajemen. Jadi kami akan melakukan tinjauan, tentu kami akan memberikan teguran. Jadi teguran pembinaan begitu untuk dosen maupun mahasiswanya. Jadi kita bangun bersama-sama ini, bangun bersama-sama. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang lupa begitu kan. Kayak tadi aja hampir lupa lewat waktunya, padahal sudah dibuatkan. Jadi kita bangun bersama-sama. Karena FKH ini rumah kita ya, rumah kita. Kami inginkan adalah karakter dari FKH UNUD ini, terutama lulusannya adalah sangat disiplin. Kalau disiplin ini tidak bisa disiapkan hanya 1-2 hari saja, harus dari awal. Harus dibiasakan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya, menjadi karakter kita adalah minimal beretika dan mulai dari disiplin, terutama disiplin waktu. Ini modal dasar untuk menjadi lulusan yang penuh dengan etika profesi. Kalau disiplin waktu aja tidak bisa dipenuhi, apalagi disiplin yang lain akan jauh lebih sulit ya. Ya. Betul sekali. Mungkin tadi research study itu seperti kuesioner ya, Prof. Kuesioner yang dibuat kepada kepada mahasiswa mengisi, kemudian teknik juga mengisi, dosen juga mengisi. Jadi sehingga kami melakukan evaluasi berbasis data. Jadi bukan isu, bukan gosip, bukan suka tidak suka begitu. Jadi kita objektif begitu dan ilmiah begitu ya. Sesuai dengan apa yang terjadi ya Prof. Iya, semua di lapangan. Oke Prof, selanjutnya mengenai proses pembelajaran lagi nih Prof. Tapi kan sekarang kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran itu sudah mengikuti perkembangan zaman dengan adanya kolaborasi dengan perkembangan teknologi. Nah, salah satu yang paling umum nih, semua ada nih dosen, mahasiswa itu penggunaan telepon genggam nih Prof. Dari Prof sendiri bagaimana sih pandangan mengenai penggunaan telepon genggam atau perangkat digital lainnya nih oleh mahasiswa atau dosen sendiri selama perkuliahan? Serta apakah ada pedoman khusus terkait hal tersebut dalam pemakaiannya nih Prof? Nah, terima kasih. Ini kan zamannya zaman teknologi informasi, kemudian zaman digital juga. Dan ini kan alat sarana yang mendukung kita dalam proses pencapaian tujuan biar lebih cepat, lebih efisien dan lain sebagainya. Sepanjang itu mendukung proses ini, saya kira ini sangat baik. Penggunaan HP, kemudian menggunakan apalagi sekarang kecerdasan buatan, ini kita tidak tabu dengan yang begitu, asal sesungguhnya yang menjadi kunci pokok tetap kita semua. Dan ini kan alat bantu yang membantu mempermudah pekerjaan kita, kenapa harus ditabukan. Nah, sekarang asal jangan sampai ini mengganggu dia. Mengganggu, contohnya umpamanya saat kita kuliah serius, ada yang main HP, ada yang main game, malah yang lain, begitu itu kan sudah mengganggu. Dan ini akan mengganggu suasana proses pembelajaran, pasti dia tidak akan efektif begitu. Begitu juga dosen saat kuliah itu sambil nelpon aja terus, minimal fokusnya pasti akan hilang itu. Jadi oleh sebab itu proses pembelajaran ini pasti efektivitasnya akan menurun. Penggunaan HP kemudian media-media digital lainnya ini prinsipnya adalah membantu proses pembelajaran biar lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas begitu. Karena
sekarang paradigma pembelajaran sudah berubah, tidak kayak dulu. Jadi manapun boleh belajar, kemudian dengan siapapun boleh belajar, dengan apapun boleh belajar. Sekarang tidak mesti harus dari dosen saja satu arah begitu, kemudian terakhir tinggal fotokopi begitu. Kalau itu zamannya sudah zaman dulu. Kalau sekarang adalah lebih banyak belajar dari project based learning, problem based learning, menganalisis masalah, karena sumber-sumber pustaka untuk belajar sudah sangat gampang digenggaman. Jangan sampai mengganggu proses pembelajaran saat praktikum, saat kuliah, bermain HP lagi. Mungkin seperti itu. Ya, jadi perlu digarisbawahi, Prof. Penggunaannya itu sebenarnya sangat berguna dan bermanfaat dalam proses pembelajaran, tapi perlu dibatasi. Ya, Betul jadi sekali. tetap dilandasi etika, kapan menggunakan, di mana menggunakan, dengan siapa menggunakan. Sedang menghadap begini sambil bermain HP, secara etika sudah tidak bagus. Iya. Kan. Saya setuju sekali sih. Baik Prof, masih dalam proses pembelajaran nih Prof. Jadi sebagai seorang mahasiswa tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan dosen. Nah, menurut Prof sendiri apakah ada etika komunikasi yang baik dengan dosen Dika sendiri Prof? Oh, sudah pasti ada etika. Jadi etikanya tadi etika waktu, etika berhubungan dengan jangankan dosen, etika berhubungan dengan teman aja sudah ada. Ini adalah sudah etika universal gitu ya, dengan hubungan manusia dengan manusia. Jadi prinsipnya adalah kita pasti harus menghormati dulu, memberi dulu penghormatan, orang baru menghormati kita. Beri dulu etika yang baik, baru orang pasti akan memberi etika. Jadi karena hukumnya adalah harus mulai dari kita dulu. Kalau kita senyum, orang pasti senyum. Coba kalau di jalan kita mendulik marah gitu, dia nggak mungkin senyum kan, pasti marah begitu. Oleh sebab itu etika yang pergaulan ini sangat penting begitu ya. Minimal kita ramah, tersenyum, punya etika begitu, kemudian menyapa dengan salam-salam ketimuran dan lain sebagainya. Karena ini akan menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti akan berhubungan dengan orang lain. Apalagi kita berhubungan dengan profesi lain dan lain sebagainya. Dalam bekerja, dalam hidup yang sesungguhnya di masyarakat begitu. Berbagai macam karakter kita akan hadapi, tapi kalau kita punya modal etika yang baik, disiplin waktu, etika komunikasi yang baik, saya yakin pasti akan berhasil apa yang akan diinginkan dalam berkomunikasi. Karena manusia tidak akan lepas dari interaksi dan komunikasi. Dan itu tidak akan lepas dari dasarnya harus ada etika. Betul, tentunya agar kita bisa merasa dihargai, kita juga harus menghargai ya, lebih awal harus dahulu. Ya. Kalau mau dicintai harus mencintai dulu. Betul sekali. Ya, semuanya kembali lagi ke etika dasar tadi, Prof. Ya. Terkait tadi etika, hubungan terutama hubungan akademik nih Prof. Pemahaman tadi seperti dijelaskan Prof terhadap peran dan kondisi masing-masing, baik itu dari dosen, dari mahasiswa, itu harus saling mengerti dan sangat diperlukan ya Prof. Nah, dari Prof sendiri bagaimana pandangan mengenai pentingnya empati dan saling memahami tadi itu sendiri, seberapa penting sih sebenarnya? Dan bagaimana agar proses pembelajaran itu bisa berjalan lancar dengan adanya pandangan-pandangan peran tadi, Prof. Oke, kalau bicara lagi seberapa penting ya sangat penting lagi. Penting. Dan etika ini bukan datang dari dosen dari mahasiswa ke dosen saja. Dosen juga harus punya etika kepada mahasiswa. Jangan seenaknya begitu ya. Seenaknya zaman dulu, zaman penjajahan diktator gitu, nggak boleh gitu. Malah semua dosen nanti berubah namanya. Sukardi tahu? Sukar diajak komunikasi, sukar diajak berhubungan. Tetap jadi etika ini tidak hanya untuk mahasiswa ke dosen, jadi dosen ke mahasiswa juga harus ada dasar etikanya, karena sama-sama kita sama-sama manusia kan, punya jiwa yang satu, cuman sekarang kebetulan saja posisinya sebagai dosen, posisinya sebagai mahasiswa. Jadi jangan sampai dosen ini maunya seenaknya. Dosen tidak pernah salah, kalau salah kembali kepada pasal 1 gitu ya. Sama-sama, jadi sama-sama. Kalau dalam hubungan etika ini kan etika hubungan antar manusia, satu dan yang lain, semua perlu penghormatan, perlu penghargaan, perlu empati begitu. Jadi mahasiswa
hormat, empati, beretika pada dosen. Dosen juga begitu. Saya pikir seperti itu. Jadi dan kita juga di FKH dalam rangka ini ada mata kuliah etika, etika veteriner, etika pergaulan. Kemudian ada kita etika komunikasi. Jadi ada mata kuliah yang memang untuk membangun basic-basic ini. Ini artinya kita serius dan memang menganggap ini penting. Jadi ada mata kuliah komunikasi, bagaimana etika komunikasi yang baik antara sesama, dengan atasan, dengan bawahan. Jadi kita bangun semuanya di sana. Jadi sesungguhnya sehingga kita tetap punya visi misi ini. Jadi profesional, beretika, berbudaya. Jadi mata kuliahnya sudah disiapkan ada. Jadi rugi dong kita mengasih mata kuliah etika veteriner, kita aja enggak beretika. Rugi dong ngasih mata kuliah komunikasi itu berkomunikasinya sangat kasar begitu ya. Kurang begitu. Mungkin begitu ya. Ya, jadi begitu ya Prof. Jadi bukan cuma harus dari dosen yang harus mengerti mahasiswa, tapi mahasiswa juga harus mengerti dosen. Jadi sebaliknya Bisa gitu, harus dua arah gitu, jangan semuanya, satu arah ya. aja ya, nanti kacau itu Iya, nanti. kacau ya, betul. Jadi melalui ini semoga didengar oleh dosen, didengar oleh mahasiswa. Jadi nilai-nilai kemanusiaannya tersentuh, bukan nilai-nilai kehewanan. Harus kita ke dokter hewan. Kalau hewan kan nggak punya etika dia, makan aja berebut gitu. Masa kita kayak hewan gitu kan, mau menang-menang sendiri. Jadi mari kita bangun bersama-sama. Tidak cukup di mata kuliah aja. Jadi untuk selanjutnya mari kita tunjukkan bahwa FKH UNUD ini penuh dengan etika dan luar biasa kuatnya. Lulusannya juga begitu. Baik, Prof. Sebagai seorang dekan, sebagai seorang pimpinan fakultas nih, Prof, langkah-langkah efektif apa yang nantinya Prof lakukan untuk menjaga kedisiplinan etika antar mahasiswa dan dosen? Ya, ini penting ya. Penting kalau hanya wacana begini saja tanpa dilanjuti dengan langkah-langkah evaluasi, tindak lanjut, teguran, ini tidak akan terbangun. Karena tentu kita ingin sebagian besar ini penuh dengan etika dan menjadi jiwa dan ciri khas dari FKH UNUD ini etikanya kuat. Langkah yang kami lakukan adalah seperti tadi itu, jadi melakukan monitoring, evaluasi, melakukan penilaian setiap saat, kemudian dari data yang ditemukan kita lakukan tindak lanjut. Seperti contoh sekarang kami membuat slogan, kami pasang-pasang bahwa disiplin waktu sangat penting ini, dan kami menjaga ini. Kemudian setiap ada kegiatan rapat kita usahakan harus disiplin waktu. Kami minimal itu yang harus kita lakukan dulu dengan disiplin-disiplin yang lain. Jadi sementara kalau sanksinya untuk etika ini tidak seberat sanksi akademik yang lain, umpamanya kalau lewat masa studi kurikulum akan dikeluarkan atau DO. Karena ini menyangkut masalah etika moral, sanksinya juga pasti akan kami menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dari mahasiswa, dosen, dan teknik. Begitu. Kami coba membangun ini gitu. Dan membangunnya tidak bisa hanya sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Dan ini harus bersama-sama. Minimal konsep dan komitmen ini kita sepakati dulu. Mari kita saling awasi bersama-sama. Jadi keluarga besar FKH UNUD cirinya adalah keluarga besar yang etikanya kuat. Sudah profesional, pintar secara akademik, etikanya kuat. Ini pasti menjadi lulusan yang jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Betul sekali, Prof. Tentunya selain dari fakultas sendiri, kita mahasiswa juga harus bisa menjaga etika agar nantinya kita bisa menjadi lulusan yang baik di mata orang luar. Iya, benar sekali Aci, saya juga setuju dengan Aci dan Prof juga. Lalu Prof, tadi kan sudah dikatakan langkah-langkah efektifnya. Apakah ada upaya-upaya lain nih Prof, yang lebih efektif lagi yang mungkin dapat dilakukan agar hubungan antara mahasiswa dan dosen itu lebih harmonis dan semakin harmonis lagi nih Prof, sehingga mampu mendukung terciptanya proses pelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya, terkhusus di FKH sendiri Prof? Langkah-langkahnya mungkin bertahap ya. Bertahap, yang pertama minimal kita disiplin waktu dulu. Kemudian setelah disiplin waktu sambil jalan, yang lain juga jalan. Kemudian disiplin dalam saling menghargai.
kemudian disiplin dalam berkomunikasi, kemudian disiplin dalam posisi masing-masing, minimal kita tidak saling menyalahkan. Jadi lakukan kewajiban semaksimal mungkin sebagai mahasiswa, belajar dengan baik, IPK-nya tinggi, lulus tepat waktu, kemudian dosen juga begitu, kemudian teknik juga begitu. Jadi langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan tetap adalah membangun satu profesional, dalam artian lulusan kita ini adalah tepat waktu, kemudian IPK-nya di atas rata-rata, itu yang profesional, kemudian yang beretika adalah minimal disiplin waktunya kuat, kemudian penghargaan komunikasinya bagus antar sesama, antar atas dan yang lainnya. Ya, kami akan melakukan ini dengan model evaluasi secara rutin, kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan juga secara rutin begitu. Jadi asal kita lakukan bersama-sama, mahasiswa juga melakukan, dosen juga melakukan, teknik juga melakukan. Jadi kita bersama melakukan, dan kami sudah membuat evaluasi setiap minggu, yaitu kami sebut namanya Jumat Minum Teh. Jumat Minum Teh, jadi ini menjaga keharmonisan dengan sesama, harmonis dengan lingkungan juga, umpamanya kita pedulinya tinggi, ada barang yang tergeletak diperbaiki. Ini tiap minggu kita evaluasi. Jadi kalau ada etika yang tidak bagus, kita kasih pembinaan di minggu itu, harapannya minggu berikutnya sudah berubah. Jadi mari kita gunakan setiap Jumat ini kita berkomunikasi, memperlihatkan apa yang kurang, apa yang sudah baik, dipertahankan, yang kurang mari kita perbaiki bersama, sambil kita melakukan kampus yang sehat, lingkungan yang sehat. Jadi kami harapkan adik mahasiswa juga punya program setiap Jumat, kami sebutkan Jumat Minum Teh. Jadi ketemu, ngobrol, menyelesaikan masalah. Jadi masalah tidak selesai hanya dalam rapin yang resmi, rapat senat begitu. Jadi kami melihat dalam obrolan-obrolan kecil yang rutin setiap Jumat ini banyak masalah yang sudah terselesaikan dengan baik. Termasuk membangun etika yang kuat, etika akademik ini. Jadi kita bangun setiap minggu begitu, terus diutarakan, terus dikasih tahu, terus dikumandangkan. Saya yakin dalam beberapa periode nanti akan berubah kebiasaan kita menjadi lebih baik begitu ya. Jadi menarik sekali ya Prof, tadi Ya. mengenai di FK sendiri saya dengar ada itu Jumat Minum Teh ya di FK, dan itu gimana? sudah berlangsung mulai semester dilakukan terus ini, ya, ya. dilakukan terus. Semoga akan terus dilakukan sampai ke depan-kedepannya, dan kembali lagi juga semua ini harus kolaborasi bersama ya Prof, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, kita Jumat kadang bawa sapu, nyapu bersama sedikit sambil ngobrol, kemudian memperbaiki apa yang kurang. Jadi sehingga komunikasi etika ini akan berjalan dengan baik. Jadi setiap Jumat kita kemas dalam santai tapi serius. Karena membangun etika ini tidak bisa hanya dengan cara yang formal dan kaku. Karena ini dia nilai kemanusiaan keseharian kita. Dan dengan adanya program Jumat Minum Teh ini mungkin sebagai program evaluasi ke depannya ya Prof, agar nantinya proses pembelajaran dan juga bisa mengevaluasi apa saja masalah yang terjadi di FK agar bisa terselesaikan dengan baik-baik. Oke, Jumat Minum Teh pokoknya ngobrol, seminggu yang lalu apapun masalahnya diomongkan, kita cari jalan keluarnya bersama-sama, minggu berikutnya menjadi lebih baik. Jangan menunggu satu semester nanti lupa masalahnya lagi. Jadi setiap semester umpamanya ini jumpa pimpinan itu lagi. Sering saya lihat berulang. Sekarang jumpa pimpinannya masukannya begitu. 6 bulan lagi tetap juga begitu. Karena lupa melakukan perbaikan terlalu jauh. Lebih baik nanti jumpa pimpinan setiap Jumat saja. Yang ringan-ringan begitu langsung diperbaiki. Kok ini jadwalnya kurang bagus, ini kurang disiplin, langsung kita perbaiki. Setiap minggu itu. Jadi mudah-mudahan Jumat Minum Teh ini bisa membangun suasana kampus sehat, suasana kampus harmonis, suasana kampus disiplin secara akademik, sehingga ini akan menjadi kebiasaan lulusan di luar nanti, menjadi lulusan yang penuh etika, komunikasinya bagus. Kalau tidak dibiasakan gitu gimana? Jadi semoga FKH UNUD bisa terbangun pelan-pelan ya, menjadi
kampus yang profesional, kampus yang sehat, kampus yang rukun, harmonis, penuh dengan etika. Bisa kita bayangkan nyaman bener ya. Amin. Baik Prof, tidak terasa ternyata perbincangan tersebut merupakan sesi akhir dari podcast kali ini. Mungkin dari Prof sendiri ada closing statement untuk Sobat Suara Satwa di luar sana, Prof? Ya, Sobat Suara Satwa yang sangat saya cintai, mari kita bangun karakter mahasiswa FKH, karakter institusi FKH yang menonjol menjadi karakter yang profesional, beretika dan berbudaya. Jadi beretika kita mulai dari disiplin waktu dulu, kemudian bagaimana kita membangun komunikasi yang beretika, kemudian bagaimana kita membangun suasana akademik yang kuat secara etika, tangguh secara moral dan profesional. Oke, terima kasih banyak Prof untuk closing statementnya dan berbincang-bincang hari ini, Prof. Terima kasih banyak. Terakhir kita salam Petro. Profesional, beretika, berbudaya. Itulah tadi closing statement dari narasumber kita pada episode kali ini. Semoga podcast ini dapat menambah insight baru kepada Sobat Suara Satwa. Sekian episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.